Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firos Distiro dari kelas 10I. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok 2 akan sedikit memberi pengetahuan tentang sampah dan bagaimana cara mengolah sampah. Kita sebagai masyarakat harusnya sudah tahu bagaimana cara kita mengolah sampah. Sampah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan non-organik. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang sulit teruraikan. Contoh sampahnya adalah sampah besi, plastik, kaleng, dan barang-barang lain yang sulit teruraikan. Nah, yang kedua ini adalah sampah non-organik. Sampah non-organik ini adalah sampah yang mudah teruraikan. Contohnya adalah sampah buah-buahan, sayur-sayuran, nasi, dan sampah-sampah lain yang mudah terurai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa pada tahun 2022 sampah di Indonesia mencapai 21,1 juta ton. Yang dari angka tersebut, 13,9 juta ton sampah dapat terkelola dengan baik, sedangkan 7,2 juta ton sampah di Indonesia tidak dapat terkelola dengan baik. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus bijak dalam mengolah sampah. Nah, mengolah sampah ini juga terbagi menjadi 4 bagian atau sering disebut dengan metode 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada video berikut ini. Bisa kita lihat dari kondisi alam di Indonesia bahwasanya sampah di Indonesia semakin hari semakin menumpuk. Maka dengan begitu kita sebagai pemuda harus bisa menanggulangi hal tersebut, yaitu kita harus bisa menggantikan atau mengurangi barang-barang sekali pakai. Misalnya, saat kita berbelanja di swalayan, kita bisa menggantikan kantong plastik dengan kantong yang ramah lingkungan. Kemudian kita bisa membeli makanan sesuai kebutuhan kita agar makanan tersebut tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, kita bisa menggunakan barang-barang yang bisa direfill kembali. Berikut adalah salah satu contoh videonya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mengurangi sampah di Indonesia. Recycle berarti kita memanfaatkan barang atau sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang berupa plastik, kertas, kaca, maupun besi. Contoh dari recycle adalah celengan dari plastik, tas dari plastik, ataupun bingkai foto dari tumpukan CD, dan masih banyak lagi. Berikut contoh video dari pengolahan sampah recycle. Yuk bikin recikit paper. Potong kertas bekas, lalu blender. Diaduk-aduk sampai jadi bubur. Cetak, cetak, cetak. Airnya dibuang supaya kertas cepat kering. Cetak terus sampai habis. Wow, jadi banyak. Ini bagian paling satisfying. Tada jadi wih. Reuse adalah penggunaan kembali barang lebih dari sekali atau memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi sampah di lingkungan sehingga lingkungan menjadi bersih dan terasa lebih sehat. Misalnya dengan mengisi air minum menggunakan galon yang masih bisa digunakan, menggunakan botol plastik atau botol kaca sebagai pot atau hiasan, dan menggunakan kembali kantong belanja untuk meminimalisir sampah plastik yang makin hari makin bertambah. Berikut adalah contoh pengolahan sampah reuse atau penggunaan kembali. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu replace. Replace ialah suatu kegiatan mengganti penggunaan suatu barang atau menggunakan barang yang alternatif yang bersifat ramah lingkungan dan juga dapat digunakan kembali. Usaha ini dinilai dapat mengurangi kebiasaan atau perilaku seseorang dalam memproduksi sampah. Contohnya, mengganti penggunaan kantong plastik dengan tas kain atau tote bag. Yang kedua, mengganti kertas tisu dengan sapu tangan. Yang ketiga, membawa alat makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik.
Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan kembali atau replace. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.